Kiai Gede Mataram, Karanglo. Dalam perjalanan ke daerahnya yang baru, Kiai Gede Pamanahan selanjutnya bernama Kiai Gede Mataram. Menurut Bapak Tanah Jawi disambut dan dijamu oleh Kiai Gede ke Karanglo. Keberangkatannya dari Pajang berlangsung secara permai dan tanpa kebesaran. Kiai Gede Mataram berjalan di depan, lalu istri dan anak-anaknya dalam deretan panjang, dengan membawa berbagai macam barang-barang dan bekal. Apa saja yang termasuk keperluan rumah tangga dibawa semua. Tidak ada sepotong barang pun yang ditinggalkan. Maka tidak mengherankan apabila perjalanan mereka lamban. Akhirnya mereka tiba di perbatasan di Taji dan beristirahat di bawah pohon beringin. Seorang pemuka setempat, Kiai Gede Karanglo bersama istrinya menyambut mereka yang kelelahan itu dengan suguhan nasi pecel, ayam dan jangan menir sebagai obat kepenatan. Sambil mengantar rombongan itu sampai ke Kali Opak, ia senantiasa memohon kebaikan hati Kiai Gede Mataram. Di Kali Opak mereka menjumpai Sunan Kalijaga yang sedang mandi. Ketika mereka berdua membantu mandi, Sunan Kalijaga meramalkan, "Ketahuilah bahwa kelak keturunan Ki Karanglo akan turut menikmati kemewahan keturunan Pamanahan, tetapi tidak berhak memakai gelar Mas dan Raden atau menggunakan cempana atau tandu. Karena tokoh Kiai Gede Karanglo tidak ada dalam serat kanda, maka terhapuslah alasan untuk mengadakan perbandingan dengan Babat Tanah Jawi. Kami akan kembali kepada hal itu nanti." Upacara keberangkatan Kiai Gede Pamanahan dari Pajang kelihatannya biasa-biasa saja. Ini berlawanan dengan serat kanda halaman 504 yang masih menceritakan penyerahan sebuah piagam secara resmi. Apakah dalam keberangkatan yang menampakkan kemiskinan ini terkandung kenang-kenangan yang tentu suatu perang gerilya? Pemberian bantuan kepada para pengembara yang penat itu cocok dengan pandangan ini. Taji kemudian menjadi salah satu pintu gerbang Bea Cukai Mataram yang terkenal. Ada sebuah nama tempat Karanglo yang terletak di daerah Yogya sebelah utara. Apakah ini dulu pernah merupakan daerah yang berdiri sendiri? Dalam sejarah dalam juga dapat silsilah Karanglo. Tentunya bermula dari Demak, tetapi tampaknya seperti itu suatu karya yang dibuat-buat. Kiai Ageng Karanglo Taji mestinya adalah kepala daerah yang dengan amat ramah menyambut dan menjamu para pengembara yang kelelahan itu. 5 keturunan Karanglo berikutnya tidak mempunyai nama yang mentereng, tepat seperti ramalan Sunan Kalijaga. Jadi tanpa gelar Mas dan Raden. Juga ada keturunan yang pindah ke garis perempuan. Tetapi akhirnya kita sampai pada Kiai Tumenggung Wirorejo yang mempunyai 11 orang anak. Anak yang ketiga Kanjeng Ratu Kencono, juga bernama Kanjeng Ratu Bruk, Permaisuri Sunan Pakubuwono III, dan Ibunda Pakubuwono IV. Dari manakah promosi yang cepat ini? Mengenai hal ini, Dr. Purbocaroko menyampaikan dongeng tradisional Solo kepada saya sebagai berikut. Permaisuri Pakubuwono III memulai perjalanan hidupnya dari tingkat yang sangat rendah sebagai seorang pedagang arang di kampung Cayutan, Solo. Ayahnya tinggal pada seorang kawan yang pekerjanya membaca tembang bagi raja. Ketika pembaca tembang ini pada suatu saat karena sakit tidak dapat melakukan tugasnya, maka ia digantikan oleh penghuni serumahnya. Ia melakukan tugas itu dengan sukses yang begitu besar, sehingga Sunan mengangkatnya sebagai pembaca-pembaca tembang istana. Ini membawa anak perempuannya ke istana sebagai penari bedaya.
dan selanjutnya tinggal satu langkah saja untuk memasuki kebun tren dengan segala upacara sebagai permaisuri. Permaisuri yang lama diusir begitu saja. Menurut berita-berita Belanda, Jong op Ngos Jil 10, halaman 388-389, jilid 11 halaman 32. Perkawinan ini terjadi pada sekitar tahun 1762. Kejadian inilah yang niscaya membuahkan gelar-gelar mentereng bagi anggota keluarganya dan menjadi kebanggaan mereka pula. 9 raden diantaranya saudara laki-laki dan perempuannya yang benar-benar tidak sesuai dengan ramalan Sunan Kalijaga. Sedangkan penggunaan tandu tidak akan asing lagi bagi para bangsawan ini. Karena itu ramalan tersebut seharusnya hanya dapat berkaitan dengan 5 keturunan yang tidak berarti, di antara Kiai Ageng Karanglotaji dan Ratu Kencana. Dengan demikian maka ramalan ini mestinya bertanggal sebelum tahun 1762. Dalam Serat Kanda yang lebih tua itu episode Karanglo ini tidak ada. Bahwa sejarah yang tertua ini tidak seluruhnya merupakan isapan jempol terbukti dari berita pendek tentang hal itu dalam sejarah Banten, yang menyebutkan nama-nama dari karangan para sahabat dan orang kepercayaan Senopati. Pamannya Ki Juru Martani, kepala daerah Karanglo dan kepala daerah Andap Tulis. Nama Andap Tulis terdapat dalam Babat Tanah Jawi dengan nama Arya Dadap Tulis dari Pajang, menantu Kiai Pamanahan. Bersama seorang menantu Kiai Pamanahan lainnya, Tumenggung Mayang Arya itu tetap tinggal di Pajang. Artinya Kiai Gede Mataram di sana masih mempunyai sekelompok kecil pengikut yang kelak akan memberikan jasa-jasa baik. Sunan Kalijaga yang tiba-tiba muncul di Kaliopak menghilang sama mendadaknya seperti pemunculannya. Dan lama kemudian barulah ia tampil kembali beberapa kali. Dalam Serat Kanda, tokoh keramat yang agung itu hanya diwakili oleh putranya, Susuhunan Adi, dan di Kaliopak juga ia menunjukkan kepada kaum pindahan itu letak ibu kota yang baru, yakni di sebelah barat laut Samudra Kidul. Setelah itu tokoh keramat ini melanjutkan perjalanannya, dan baik dia maupun ayahnya tidak muncul lagi. Di sini memang terdapat perbedaan jelas antara kedua kronik itu. Babat Tanah Jawi memuat sejumlah kunjungan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ke pedalaman Mataram yang tidak termuat dalam Serat Kanda. Karena Serat Kanda mungkin lebih tua, maka munculnya Sunan Kalijaga yang lebih jarang itu pastilah merupakan kisah yang lebih asli. Giring. Pertemuan paling aneh yang dikatanya dialami oleh Ki Gede Mataram di negaranya yang baru ialah perjumpaan dengan Ki Gede Giring. Karena nama Giring tidak terdapat dalam Serat Kanda, maka peristiwa ini mungkin agak terlambat masuk ke dalam Babat Tanah Jawi. Bunyinya sebagai berikut. Setelah bermukim dengan tentram di Mataram, Ki Gede Mataram menghentikan tapanya yang tekun. Kemudian ia pergi mengunjungi sahabat akrabnya di Gunung Kidul, Ki Ageng Giring atau Paderesan. Sahabat ini pun sedang melakukan tapa rupanya dengan tujuan yang sama, yakni agar keturunannya dapat menguasai tanah Jawa. Dalam kehidupannya sehari-hari ia hanya seorang penyadap nira. Pada suatu hari ketika ia sedang bekerja di ladang, terdengarlah suara dari buah kelapa muda, satu-satunya buah yang ada di pohon. Bunyinya, barang siapa minum air kelapa muda itu, kelak ia akan keturunannya akan berkuasa di atas tanah Jawa. Dengan perasaan amat gembira, Giring membawa pulang buah itu dan meletakkannya di atas sebuah papan, karena belum merasa haus.
Setelah Giring pergi, tibalah Pamanahan. Ia melihat buah kelapa itu dan minum airnya sampai tetes penghabisan. Ini menimbulkan kejutan yang tidak kecil. Sekalipun Giring lamanya membisu, seperti layaknya manusia yang berbudi luhur. Akhirnya Giring dengan sangat rendah hati meminta apakah keturunannya sewaktu-waktu boleh menyelingi kedudukan keturunan Pamanahan. Setelah didesak berulang-ulang, akhirnya Pamanahan merasa kasihan dan memperbolehkan keturunan Giring kelak menguasai tanah Mataram sebagai keturunan ketujuh. Kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Baba Tanah Jawi terjadi di daerah Yogyakarta Selatan. Sekarang pun masih ditemukan sebuah tempat bernama Giring di Gunung Kidul. Hampir saja janji Kiai Gede Pamanahan kepada saingannya itu terpenuhi jika tidak dirintangi oleh ketidaksabaran keturunan Kiai Gede Giring sendiri. Pertapa Ki Wanakusumo keturunan Kiai Gede Giring mempunyai 2 orang putra yang tidak sabar menunggu sampai meninggalnya Mangkurat II, penguasa ke-6 tahta Mataram. Padahal setelah Mangkurat II tiba giliran mereka, ternyata pemberontakan mereka menemui kegagalan. Kedua putra itu gugur dan ayahnya menghilang entah kemana. Bacalah jalannya pemberontakan ini sebagaimana yang benar-benar terjadi dalam menutup tulisan kami, Graf Kajoran. Karena sindiran-sindiran itu dalam kisah Kiai Gede Giring tentang kejadian-kejadian pada masa Sunan Mangkurat II ini, maka tidak mungkin kisah ini tercatat sebelum akhir abad ke-17. Seperti kebanyakan pemberontak, keturunan ini pun berasal dari tembayat yang tidak begitu senang kepada kerajaan Mataram. Jadi jika dibersihkan dari segala tulisan rekaan, maka tinggallah sisa catatan yang mengisahkan bahwa di daerah Mataram ada juga keluarga-keluarga tua yang memandang Kiai Gede Pamanahan dan kaumnya sebagai orang-orang penyusup dan saingan yang melanggar hak-hak lama. Oposisi ini mendapat dukungan spiritual dari daerah peziarah tembayat. Pemukiman di Mataram. Mengenai pemukiman Kiai Gede Pamanahan di Mataram, Baba Tanah Jawi hanya dapat menceritakan hal-hal yang menggembirakan. Alam membantu dengan panen yang berlimpah-limpah, bahkan air sumur tampak jernih. Perdagangan berkembang dengan pesat, banyak orang yang menetap di sana. Ki Pamanahan mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mataram, dan bersama kaumnya menikmati kehidupan tanpa kesulitan apapun. Namun ia melakukan tapa karena mengetahui apa yang pernah dilamalkan oleh Sunan Giri, yakni bahwa kelak di Mataram akan muncul raja-raja besar yang berkuasa atas seluruh tanah Jawa. Ia mengharap bahwa keturunannya lah yang akan menjadi raja-raja itu. Tentang cerita itu dapat diberikan catatan sebagai berikut, bahwa alam berkembang sesuai dengan pemerintahan yang baik atau yang buruk merupakan pendapat yang sudah tersebar luas dan tidak terbatas di Jawa saja. Adanya kaum pedagang di Mataram pun sangat menarik. Apakah telah terjadi suatu perubahan sosial tertentu di daerah Mataram yang umumnya hidup dari pertanian? Piget menunjukkan hal itu dalam tulisan Volksvertongningen halaman 387. Bertapa untuk mencapai suatu sudah sangat dikenal di masyarakat Jawa lama dan baru. Sebaliknya, yang tidak kami kenal ialah yang seperti teka-teki ramalan Sunan Giri itu. Beberapa waktu kemudian hal itu memang terjadi. Gambaran dalam Serat Kondo halaman 516-518 agak lebih banyak realitasnya. Setibanya di Mataram, Ki Pamanahan memanggil 800 pengikutnya itu dan memberitahukan kepada mereka perihal piagam dari raja. Karena itu para pengikutnya mengakui Pamanahan sebagai gusti mereka.
Pada suatu hari yang telah ditentukan atas perintah Pamanahan, penduduk mulai membersihkan hutan dan membangun sebuah dalem. Jalan-jalan ditanami dengan pohon yang buah-buahan. Pembangunan ini terjadi pada tahun 1513 J atau 1591 Masehi. Yang mencolok di sini ialah adanya piagam raja dan pengakuan dari rakyat yang tidak terdapat dalam babat tanah Jawi. Jawa kadang-kadang lebih demokratis daripada apa yang tampak. Apakah ini mungkin pengaruh mancanegara? Mengenai tinggalnya Kiai Gede Pamanahan di Mataram, kami mempunyai sebuah berita dari Belanda yang diambil dari sebuah sumber Cirebon yang mengingkari segala segi yang manis-manis dan damai, yakni kisah tentang keturunan pangeran-pangeran Cirebon dan susuhunan yang sekarang oleh Jack Cooper yang sudah dikutip sebelumnya. Tulisan itu berkisah sebagai berikut. Setelah Kiai Gede Pamanahan karena suatu kejahatan harus melarikan diri ke hutan dan di sana mengumpulkan segerombolan penjahat dan pencuri, ia mulai melakukan perampokan dan pencurian dan mengumpulkan sejumlah besar rakyat yang digunakan untuk merebut daerah Mataram dan menamakan dirinya Kiai Gede Mataram. Karena nasib mujur, ia mendapatkan banyak pengikut serta kekuasaan yang tidak kurang besarnya, sehingga dalam waktu singkat dapat merebut tempat-tempat di sekitarnya dan dengan kekerasan menaklukkan daerah-daerah Jipang, Panaraga, Cambang, dan Curiji atau Junij. Begitu damai tampaknya berita dari kronik-kronik resmi. Sebaliknya begitu banyak kekerasan yang termuat dalam berita-berita dari Cirebon. Mengenai pendirian keraton tidak ada sepatah kata pun. Tetapi banyak dikisahkan ekspedisi-ekspedisi ke daerah-daerah yang ketika itu belum dibayangkan orang Mataram. Canbang dan Curij mungkin salah penulisan terhadap kata kembang kuning, seperti nama berbagai desa sehingga tiada pegangan yang cukup kuat bagi kita. Rupanya terjadi percampur bauran antara penaklukan-penaklukan yang lama dan yang kemudian yang dilakukan oleh Raja-Raja Mataram. Penanggalan berdirinya Mataram. Suatu problem yang sulit ialah kronologi masa itu. Berbagai daftar tahun justru memperlihatkan jurang-jurang yang menimbulkan pertanyaan. Babat Sangkala tidak memuat berita apapun antara tahun 1480 Jawa dan 1499 atau dalam 1558 dan 1577 Masehi. Mengenai masa itu, Babat Sangkalaning Memana justru memuat berita-berita yang begitu fantastis sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam daftar kronologi Raffles, jurang itu terdapat antara 1478 C dan 1499 C atau 1556 dan 1577 Masehi. Heckman memang mencoba mengisi jurang itu dengan menyisipkan beberapa tahun dari sumber-sumber lain, tetapi karyanya memperlihatkan jurang dari 1554 Masehi sampai dengan 1579 Masehi. Sehingga terhadap peristiwa-peristiwa dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Konda yang justru menimbulkan pertanyaan serius. Tidak disebutkan tahun-tahunnya. Jika jurang itu kita buat sesempit-sempitnya, maka ini justru meliputi kurun masa tahun 1558 sampai 1577. Sudah kita ketahui bahwa pada tahun 1558 mungkin Arya Penangsang dijatuhkan, dan orang-orang Selo selanjutnya menerima daerah Pati dan daerah Mataram sebagai hadiah bagi jasa yang telah mereka berikan. Tetapi tahun 1577 juga penting artinya bagi Mataram, karena menurut cerita tutur di sekitar tahun ini Keraton Mataram didirikan. Menurut Babat Tanah Jawi, pada saat Keraton Pleret jatuh, usia Kerajaan Mataram tepat 1 abad.
karena Keraton Pleret jatuh pada tanggal 29 Juni 1677. Kita harus mulai menghitung kembali dari tanggal tersebut. Sekalipun kita tidak tahu tahun itu menurut perhitungan tahun matahari atau tahun bulan. Mungkin keduanya jadi sebelum tahun 1633 menurut tahun matahari. Sesudah itu menurut tahun bulan. Dengan demikian kita tiba pada tahun 1578. Jadi pendirian keraton itu mestinya didahului oleh masa yang penuh dengan pertempuran dan kekacauan selama 20 tahun. Berapa lamakah Kiai Gede Pamanahan tinggal di sana setelah Keraton Mataram didirikan? Menurut berita Jacob Kapper yang pernah kita kutip, ia masih hidup selama 6 tahun di Mataram. Jika angka tahun 1578 itu merupakan tahun berdirinya Keraton Mataram, maka tahun 1584 adalah tahun meninggalnya Kiai Gede Pamanahan dan munculnya Senopati, yang dapat pula disesuaikan dengan angka-angka tahun yang lain yang sudah diketahui.